Pernah nggak sih kalian merasa pekerjaan rumah itu kayak nggak ada ujungnya gitu? Masak, cuci piring, ngasuh anak, beberes, begitu terus setiap hari. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku di sini. Seperti biasa, sambil beberes dan beraktivitas, aku mau ajak kalian ngobrol santai. Siapa tahu dari obrolan ini ada hal kecil yang relevan sama pengalaman hidup kalian. Ini aku lagi beberes dan bebersih di pagi hari sebelum antar anak ke sekolah. Ngomongin soal dapur dan pekerjaan rumah nih ya, rasanya kayak udah jadi hal yang melekat banget gitu sama hidup umumnya perempuan. Seolah tugas kita sebagai perempuan yang seputar masak, bebersih, urus anak dari pagi sampai malam. Budaya kita kayak secara otomatis menempatkan perempuan emang sebagai penanggung jawab utama ruang domestik gitu ya. Tapi kadang kalau semua itu dilakukan terus-menerus tanpa jeda, tanpa pembagian peran yang sehat di dalamnya, dapur dan peran ruang kerja domestik bisa berubah jadi belenggu loh. Rutinitas yang uplek-uplek aja di situ, kayak masak, nyuci, nyapu, mengasuh. Tahu-tahu waktu habis, tahu-tahu tenaga habis, tapi diri kita sendiri nggak bergerak kemana-mana, muter aja di situ saben hari. Padahal ya perempuan juga butuh ruang aman dan ruang tenang untuk bertumbuh, butuh belajar hal baru, butuh punya ruang aktualisasi diri, dan itu bukan hal egois, tapi ya itu kebutuhan kita sebagai manusia. Makanya aku berpikir dapur bisa tetap jadi ruang berkarya, ruang domestik bisa tetap jadi tempat belajar hal baru, terutama di era digital kayak sekarang. Aku pribadi banyak terinspirasi dan termotivasi dari ibu-ibu rumah tangga yang kreatif memanfaatkan dapur dan ruang domestik mereka dengan sharing aktivitas harian, cerita, dan pengalaman mereka lewat konten sederhana mereka dari dapur, dari ruang di rumah mereka. Kayak nontonin mereka itu aku merasa nyambung gitu sama kehidupan aku, dan aku jadi termotivasi, merasa dikuatkan. Oh ternyata aku nggak sendirian ya memerankan semua ini. Perempuan juga berhak bertumbuh dan berkembang dari mana aja, termasuk dari dalam rumah. Dan satu hal yang menurut aku penting, perempuan support perempuan zaman digital seperti sekarang ini. Jangan remehkan konten sederhana atau apa adanya dari seorang ibu rumah tangga, karena di sela rutinitas mereka yang padat, mereka ternyata masih menyempatkan diri, bikin konten, berbagi cerita, dan sharing pengalaman. Dan seringkali menurut aku yang sederhana kayak gitu justru paling relate dan bisa jadi sarana untuk saling menguatkan sesama perempuan. Oke, segitu dulu ngobrol santai kita hari ini. Terima kasih sudah nemani aktivitas aku sambil dengerin cerita ini. Semangat buat kalian dimanapun berada. Sampai ketemu di ngobrol berikutnya.